Selamat datang di Kalsa Gadget. Bersama saya Christopher. Seperti biasa, hari ini kita akan membahas sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh suatu brand manapun. Udah penasaran gimana laptopnya? Kita tonton videonya terlebih dahulu sambil ngopi. Oke, jadi ini laptop yang akan kita bahas hari ini yaitu Lenovo Legion Slim 7 15 ACH6. Ya, ini adalah Lenovo Legion versi slimnya. Jadi laptop gaming yang super tipis. Dia menggunakan prosesor Ryzen 7 5800H dengan 8 core 16 thread, lalu clock speed ada di 3,2 GHz dan boostnya di 4,4 GHz. Fabrikasi menggunakan teknologi 7 nanometer FinFET, lalu L3 case-nya ada di 16 MB, jadi cukup besar dengan TDP maksimum ada di 45 Watt. Lalu untuk RAM-nya sendiri dia sudah 32 GB yang terpasang DDR4 3200 dual channel. Jadi 16 GB-nya itu tersolder, sedangkan 16 GB lagi ada di slot SODIMM, jadi bisa kalian upgrade ke RAM yang lebih besar lagi. Untuk SSD-nya sudah 1 TB NVMe PCIe Gen 3 tentu saja karena ini AMD, jadi belum support untuk Gen 4. Dan grafiknya dual grafik tentunya dengan AMD Radeon Graphics Vega 8 untuk integrated graphics-nya, dan dedicated-nya RTX 3060 6GB. GDDR6 maksudnya dengan 192 bit, TGP-nya ada di 100 Watt. Jadi bukan yang full power tapi udah kenceng. Nanti kita cobain experience untuk gamingnya kayak gimana. Dia sudah dibekali dengan OS Windows 11, jadi yang terpasang udah Windows 11 dengan Office Home Student 2021. Dan laptop ini bisa kalian dapatkan dengan harga Rp31.499.000, dibekali garansi 3 tahun beserta ADP dari Lenovo. Lanjut kita bahas soal desain dan keseluruhan bodi laptop ini. Dia dimensinya ada di 35,6 x 25,2 cm, sedangkan ketebalannya cuma di 1,89 cm aja. Lalu bobotnya juga nggak tembus di 2 kg, yaitu tepatnya hanya di 1,9 kg. Untuk material bodi keseluruhan menggunakan aluminium dengan build yang rigid dan kokoh. Untuk keseluruhan desainnya sih hampir mirip sama Legion 7, cuman versi dikecilin dikit dan ada beberapa hal yang beda aja. Pertama-tama, branding Legion di punggung layar ini kayaknya sih sedikit lebih kecil. Lalu logo Y-nya juga nggak dilengkapi backlit RGB. Terus di sepanjang sisi bodi laptop juga nggak ada RGB di Slim 7 ini. Lalu bentuk exosport di sini tuh agak beda, lebih mirip sama Legion 5 Pro. Bentuknya kayak gini, cuman ada ciri khas Legion yang nggak ada di laptop ini, dimana biasanya bagian exosport itu di cover lagi sama plastik, jadi agak timbul sedikit. Di sini bodinya tuh jadi lebih polos aja. Yang spesial di bagian belakang ini diberi finishing warna iridescent gitu, jadi ada semacam warna pelangi, mirip kayak efek yang ditimbulkan genangan minyak yang suka ada di aspal sehabis hujan. Dan logo AirPods di belakang kali ini nggak selalu nyala, cuman bakal nyala kalau dia nyolok sama charger. Untuk layarnya dia sama seperti Legion 5 dan 7, dimana bisa dibuka hingga 180 derajat dan dijadikan dalam mode screen sharing. Bezelnya di sisi kiri dan kanan sangat tipis, sedangkan di atas lebih tebal sedikit dengan menyimpan modul webcam serta ada eShutter manualnya. Lalu ukuran layarnya sendiri ada di 15,6 inch, lebih kecil dari Legion 7 biasa yang 16 inch. Resolusinya 2K with UHD 2560x1440, dan karena dia nggak 16:10 kayak Legion 7 biasa, jadi bezel di bagian bawah tuh agak tebel dengan ada branding Legion dengan warna hitam glossy serta 2 buah mikrofon. Panel layarnya menggunakan IPS, full IPS, dengan color gambutnya 100% sRGB, kecerahannya di 300 nits dengan refresh rate di 165 Hz, khas laptop gaming. Lalu dia juga dibekali dengan fitur anti-glare, ada Dolby Vision, FreeSync, dan juga G-Sync. Turun ke area keyboard, palm press, dan juga touchpad-nya, ini tuh bener sama kayak Legion 7, termasuk backlit RGB-nya cakep banget. Ukuran panjang dan lebar laptop ini kalau dibandingin Legion 7 biasa itu bedanya nggak sampai 1 cm, jadi nggak ada perubahan feel signifikan, terutama dari besar area palm rest-nya ya. Oh ya, ada satu koreksi, kemarin waktu kita review Legion 7, kita bilang di atas samping kiri kanan dari tombol power itu adalah speaker. Itu salah, ternyata speakernya dua-dua ada di bawah, bagian kiri dan kanan. Dan yang ada di atas ini tuh ternyata nggak bolong semua, cuma di beberapa bagian aja. Jadi jujur kita tuh belum tahu fungsinya buat apa. Tapi asumsi kita sih ini lubang exhaust tambahan atau lubang buat nyedot udara dan ngebantu pendinginannya. Lanjut ke bagian I/O ports-nya, di laptop ini tuh lebih minimalis tentu aja karena dia lebih tipis daripada Legion 7 biasa. Jadi port-port gede kayak RJ45 dan juga HDMI itu kali ini nggak ada. Di bagian sebelah kanan ada 2 buah USB Type-C 3.2 Gen 2
yang sudah support data transfer, power delivery 100 watt, dan juga DisplayPort 1.4. Di bagian kiri ada audio combo jack 3,5 mili dan ada SD card reader yang full size. Jadi laptop ini desain tipis, mungkin juga buat mengakomodir kebutuhan produktivitas. Di bagian belakang tentu aja ada power connector DC in, lalu ada dua buah USB Type A 3.2 Gen 2, yang satunya always on dengan yang satunya itu biasa aja. Beberapa fitur yang terdapat di laptop ini, yang pertama dari segi konektivitas dia sudah menggunakan modul Killer Wi-Fi 6, jadi bisa menangkap sinyal Wi-Fi dengan lebih baik, dan juga Bluetooth 5.1. Lalu terdapat software Lenovo Vintage seperti biasa untuk mengatur segala hal terkait performance dari laptop ini, dan juga ada software Naohimic Audio untuk ngatur profil audio sesuai dengan kebutuhan kalian. Lalu juga power button di laptop ini bisa berfungsi sebagai fingerprint scanner, jadi kalian bisa login dengan lebih mudah. Dan kayak gini tampilan dari webcam Lenovo Legion Slim 7 ini dengan 720 pixel dan 30 fps seperti biasa tentunya. Sebenarnya gambarnya sih cukup oke, tapi noise-nya tetap masih banyak. Dan kita contohin untuk shutter manualnya kayak gini. Ini ada flash yang tetap nyala juga. Nice. Sekarang bagian utama yaitu pengujian performa. Semua pengujian kita lakukan di mode performance untuk dapat hasil yang paling baik. Yang pertama untuk ngecek speed SSD-nya kita menggunakan Crystal D-Smart. Dan kita dapatkan untuk rate-nya di 3465, sedangkan rate-nya di 3237. Ini angka yang cukup cepat untuk SSD generasi ketiga. Lanjut untuk performance rendering-nya, yang pertama menggunakan Adobe Premiere, video berdurasi 1 menit, resolusi 4K, kantukan tanpa efek sama sekali, dan hanya single layer. Dan dia mencatatkan waktu di 1 menit 33 detik, dan ini mirip banget sama pengujian di Legion 7 biasa kemarin. Untuk selanjutnya yaitu Blender dengan 3D model BMW, CPU rendernya ada di 3 menit 32 detik, sedangkan GPU-nya di 53 detik. Kalau dibandingin sama Legion 7 biasa, ini masih di bawahnya dengan CPU-nya kalah 14 detik dan GPU-nya kalah tipis di 5 detik. Tapi tetap performa yang mencengangkan mengingat ini laptopnya lebih tipis, bahkan jauh lebih tipis, dan power GPU-nya di limit cuma di 100 watt aja. Lanjut ke pengujian sintetis, untuk R15 dia mencatatkan angka di 2102 poin. Untuk R20 single core-nya cukup baik di 556, sedangkan multi-core-nya cuma di 4982 aja. Lalu kita lakukan looping sebanyak 10 kali untuk ngecek konsistensinya, dan ternyata dia cukup ngedrop. Dengan average akhirnya ada di 4449. Dan suhu CPU saat dilakukan pengujian rata-rata ada di 77 derajat, tapi maksimum bisa menyentuh 100 derajat, jadi cukup tinggi juga. Kita lanjut ke pengujian simulasi gamingnya menggunakan 3D Max seperti biasa, dan untuk modul pengujian Time Spy dia mencatatkan angka di 8085. Angka yang cukup baik, dan untuk fire strike-nya sendiri di 17874. Itu termasuk cukup tinggi, jadi performanya untuk gaming cukup oke. Untuk stress test-nya sendiri sayang sekali dia nggak lolos. Tapi perubahan suhunya tuh nggak ekstrim, dengan suhu CPU-nya berkisar antara 79 sampai 83 derajat dan GPU-nya stabil di 86 derajat, menandakan performa coolingnya laptop ini tuh mantap banget. Ya, hasil kayak gini masih bisa kita maklumi karena ini laptop gaming yang bisa dibilang super tipis dengan spesifikasi yang sangat tinggi, jadi konsistensi segini tuh sebenarnya tergolong sangat baik. Dan berikut adalah grafik Firestrike laptop ini kalau dibandingin dengan beberapa laptop yang udah pernah kita uji sebelumnya. Dan untuk pengujian gaming realnya seperti apa, ini videonya. Untuk game pertama yaitu Dota 2, kita coba di setting resolusinya BQS atau 2K di 2560x1440. Sedangkan untuk grafiknya kita buat diratakan full render, dan kita dapatkan hasilnya di atas 100 fps, ini di 140-an sampai 150-an fps. Benar-benar kenceng banget. Nggak ada kendala dan lancar banget main game ini. Untuk CSGO tetap resolusinya di 2560x1440, dan untuk grafiknya kita buat di high. Dan benar-benar kenceng banget, ini ada di sekitar 160-an sampai kalau sintringannya tembus di 200 fps. Oke, untuk Valorant kita buat resolusinya sama di 2560x1440, dan sedangkan untuk grafiknya kita buat ada di high semuanya. Limit kita matikan dan kita dapatkan kisaran 160-an sampai 170-an fps. Kita lanjut ke game yang berat yaitu Far Cry 6 dengan setting resolusinya tetap 2560x1440. Dan grafiknya kita buat di ultra semuanya, dan ini masih lancar banget, masih di atas 60 fps. Kalau kita mainin coba ya.
dan mainin yang agak rusuh gitu. Sejauh ini masih di atas 60 fps. Turun ke 59, tapi masih lancar banget. Dan GPU-nya kepake 99%. Untuk CPU-nya sendiri cuman kepake sekitar 20%. RAM-nya dari 32GB kepake hampir 16GB. Lanjut kita coba di game yang paling berat yang kita punya. Ingat yang kita punya ya. Ini Assassin's Creed Valhalla. Untuk setting resolusinya tetap sama di 2560x1440. Dan untuk grafiknya kita buat di ultra high. Dan kita coba untuk scene-nya kita bakal rate habis ini. Untuk ngelihat kalau scene rusuh dia dapat FPS berapa. Langsung aja. Dan seperti yang bisa kalian lihat untuk scene tarung kayak gini bisa dapat di atas 50 fps. Stabil di antara 53 sampai kadang-kadang bisa sampai di 60 fps. Dan ini termasuk lancar banget. Nggak ada kendala untuk mainin game satu ini. Semuanya smooth, seamless, nggak ada fps drop yang bikin main jadi nggak enak. Jadi bisa menikmati game AAA dengan sangat-sangat mantep lah di laptop satu ini. Dan inilah bagian dalam dari laptop satu ini. Pada bagian atas kita bisa lihat sistem pendinginannya. Ada 2 buah fan masing-masing di kiri dan kanan. Lalu di area tengah ada modul untuk thermalnya serta beberapa heat pipe. Dan di bagian tengah juga bisa kalian lihat ada satu slot SODIMM untuk menampung RAM 16GB yang bisa kalian copot dan ganti dengan kapasitas yang lebih besar. Sedangkan 16GB sisanya udah tersolder ke dalam mainboard. Lalu mungkin nggak kelihatan tapi di sebelah kanan sebenarnya ada satu slot M.2 untuk upgrade SSD lagi. Dan SSD yang terpasang ada di bagian kiri bawah di sebelah baterai yang berwarna oranye itu sudah berkapasitas 1 TB. Baterainya sendiri berkapasitas 4622 mAh dengan 71 Wh. Untuk pengujian baterainya sendiri kita dapatkan hasil di 7,5 jam. Ini tuh nggak meleset jauh dari klaim Lenovo yang ada di 7,8 jam. Metode pengujiannya seperti biasa tentunya menggunakan PC Mark 10 Modern Office untuk mensimulasikan pekerjaan kantor sehari-hari. Lalu untuk wifi-nya kita matikan, kecerahan layar kita turunkan di 50%, dan mode power laptop ada di balance. Dan ini menunjukkan bahwa walaupun ini laptop gaming, apalagi dibekali dengan RTX 3060 yang makan cukup banyak daya, tapi dia masih sangat oke untuk dipakai pekerjaan sehari-hari. Laptop ini tuh punya konstruksi premium dari Legion 7 dengan spesifikasi yang sebenarnya mirip, cuman performanya sedikit dipangkas untuk menghindari thermal throttling. Mengingat bodinya yang lebih tipis sehingga performa coolingnya nggak akan semaksimal Legion 7. Tapi pakai laptop ini tuh tetap enjoyable, experience gaming AAA-nya masih kenceng dan tanpa kendala sama sekali. Untuk produktivitas juga punya poin plus dibanding Legion 7 yang bodinya gede. Ditambah hadirnya SD card reader full size di laptop ini yang sangat membantu para pekerja kreatif. Dan terakhir, daya tahan baterainya mampu mengungguli Legion 7 dengan metode pengujian yang sama. Jadi kesimpulan dari kami, untuk desain kami berikan skor 8. Untuk fitur, karena biasa aja, kami berikan skor 7 dan performanya di 7,5. Terima kasih sudah menonton video review ini sampai habis. Kalau kalian suka, silahkan tinggalkan like dan juga subscribe channel ini supaya membantu kami lebih berkembang. Kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berdiskusi lebih lanjut, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Semua link sosial media kita juga ada di kolom deskripsi, jadi jangan lupa kalian cek karena di sana bakal ada info-info menarik dan mungkin juga ada promo-promo. Dan sekian dari saya Christopher, see you in next video. Ayo ke Kalosa, beli laptop bisa dapat hadiah loh. Kumpulkan kupon pembelian minimal Rp250.000. Anda berkesempatan mendapatkan hadiah total ratusan juta rupiah. Grand prize Honda CBR 150R dan Honda All You Beat. Buruan, shopping di Kalosa.